Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan ya yang tadi tertunda, siang-siang panas-panas. Ya mudah-mudahan bisa rada berpikir lah. Oke, kemarin kita udah bahas mengenai mikrokontroller ya, mikrokontrol diawali dengan sejarahnya. Saya bermaksud untuk menyampaikan sejarahnya karena mikrokontrol itu tidak hanya cuma satu, tapi banyak jenisnya dan yang sering dipakai dan yang kita pakai juga. Mungkin maksudnya sering dipakai itu oleh orang lain, mungkin dari produsen lain, mungkin dengan mikrokontrol yang seri yang beda, tapi juga nanti berarti paling nggak kita tahu perlakuannya seperti itu. Nah, yang kita pakai kayak kemarin kita adalah sudah saya pancing mengenai yang kita pakai itu mikrokontrol jenis yang bukan Arduino, bukan ISP ya. Jadi ke keluarga yang ini. Sorry, ini kok banyak banget. Oke. Yang MCS 51. Oke. Yang keluarga dari MCS 51. Kemarin kita sudah diurut. Sebentar cek saja. Oke. Kemarin kita sudah ngurut bahwa yang kita pakai adalah MCS 51. Terus yang MCS 51 yang jenisnya model yang ada MCS keluarga 51 itu ada yang 40 pin dan 20 pin. Yang 20 pin kayak kemarin ini mulai dari yang AT89C berapa ini seperti ini, ada 1051 dan 4051 itu dia itu masuk ke yang 20 pin. Yang 40 pin mulai dari AT89C51 sampai ke 8252. Perbedaannya ini adalah di kapasitasnya ini. Kapasitas memorinya dan memori program dan memori data. Kalau lebih detail sebenarnya sebenarnya memori itu ada untuk memori data dan memori program. Tapi jenengan nggak usah, sekedar tahunya hardware-nya saja. Jadi ini kemarin juga ini perbedaannya antara yang seri C dan yang seri S, seri C dan seri S ya. Itu ada perbedaannya kemarin di cara ngisinya atau downloadnya programnya. Ini yang kemarin seri S ini yang S52, kalau yang seri C52 itu secara paralel. Kalau ini yang paralel ini serial itu. Kalau yang serial berarti kita bisa ini barangnya, IC-nya ditaruh sini, kita bisa langsung download terus bisa run. Tapi kalau yang seri C yang ini serinya berarti IC-nya dicabut dulu terus diprogram sama alat downloader, terus setelah diprogram dicopot lagi, dimasukkan lagi. Itu yang paralel. Nah, yang kita sering pakai ini sebenarnya ini yang seri C. Dan pengalaman yang paling rentan errornya ini yang seri S. Saya kemarin sudah dibahas mengenai nama rentannya. Oke. Terus masuk ke dalam ini, kemarin ini adalah datasheetnya. Datasheetnya berarti ini yang namanya datasheet itu data dari karakteristik atau cara memperlakukan atau fasilitasnya dari mikrokontrolnya. Tapi bahasa Inggris ya itu abaikan saja, yang jelas dia itu kompatibel dengan MCS 51, kapasitasnya segini dan sistem operasinya di tegangannya itu adalah 5 volt. Ini yang perlu dilihat. 5 volt atau mulai dari 4,0 sampai 5,5. Karena nanti berpengaruh di saat kita ngetes. Jadi kalau ini kan berarti dengan melihat dari 5 volt berarti kita tahu bahwa
seperti awal itu kemarin waktu kita rangkaian listrik itu kan, bahwa ini logika 1 itu sama saja dengan 5 volt, atau lebih detailnya itu mulai dari 2,8 sampai 5,5 volt berarti. Atau logika 0 itu sama saja dengan 0 volt sampai dengan 0,8 volt. Itu logika 1 dan 0. Makanya kalau kalian berhubungan dengan mikrokontrol, mau di tes di kaki manapun itu hampir sama, antara 1 atau 0, atau 5 volt atau 0 volt. Tidak ada istilahnya 3,5 atau berapa, itu enggak. Tuh, sistem operasi. Makanya kalau ngetes mesti 5 volt, 5 volt, 5 volt terus. Kalau 5 volt sama dengan logika 1, dengan 0 volt dengan logika 0. Ini kalau diaplikasikan ini, gambarannya dengan misal di relay lah. Berarti relay dia itu aktif atau nyeklek, berarti mungkin logikanya 0, aktif on. 1 mungkin logikanya adalah dia itu mati off. Itu gambarannya seperti itu. Kalau 1 berarti harus relaynya aktif, makanya kok belum aktif, kita harus cek dulu di kakinya 1 atau 0. Itu lebih detailnya besok kalau membahas mengenai relay. Relay. Sini saya lanjutkan yang kemarin, bahwa ini adalah ininya, kemasan. Kalau ini kemasan deep, berarti yang kakinya seperti ini besar. Paling besar ini seperti ini, 40 pin. Kalau ini yang sedang, nah ini yang paling kecil. Kita dulu memakainya yang ini. Nah, sekarang kita makainya yang ini. Itu yang kecil. Jadi cara programnya itu juga sama, karena dia serinya sebenarnya yang kita pakai itu yang seri C semua. Jadi dicopot dulu sebelum disolder, biasanya sama dari itu diprogram dulu, setelah diprogram baru disolder. Karena nggak ada soket. Kalau ini pakai yang ini pakai soket. Enak untuk semua mau diprogram ulang, itu enak. Intinya kalau melihat IC seperti ini antara model DIP dan TGFP, itu melihatnya ini aja. Pin-pinnya, setiap pin. Misal ini adalah pin 0. Berarti ini akan sama saja dengan pin 0 yang ada di sini. Terus pin port 2 ini juga sama saja dengan port 2 yang ini. Itu sama. Pokoknya cuma bentuknya, posisinya itu di samping atau di tengah. Nah, kalau melihat seperti ini, kita nanti kita mempelajarinya bentuknya ini yang mudah. Nah, nanti aplikasinya seandainya ketemu yang model TGFP ini, nanti diurut. Berarti misal ada relay yang tidak aktif, mungkin dia itu dihubungkan di port 2.0 ini. Mungkin ya, port 2.0 ini ke relay. Berarti kok kita ketemunya di TGFP. Berarti kayak TGFP port 2.0 ini pokoknya di bagian, berarti ini sama saja dengan ini. Jadi bingung, yang penting melihat dari tulisan ini sama ini bentuknya, posisinya, berarti atau posisinya di sini. Jadi melihat mungkin gambar ini, atau jenengan kalau bingung nanti di tulisan mungkin nggak bawa buku apa-apa, misal bingung, wah ini bagian mana, mungkin buka saja internet, browsing mengenai datasheet dari AT89S. Biasanya datasheetnya itu di paling bawah itu ada ini, di paling bawah agak di tengah konfigurasi pin-pinnya itu ya. Jadi jangan bingung kalau dalam bentuknya, kalau ketemu yang deep ini seperti ini, TGFP seperti ini. Jadi semuanya itu sama, bedanya cuma bentuknya aja. Kalau yang model ini itu jarang sekali digunakan. Kita juga dulu pernah menggunakan, tapi hanya sebentar, tapi tidak gunakan lagi. Kalau di pasaran atau selama saya servis juga jarang orang-orang pakai yang ini. Makanya rata-rata yang ini deep. Oke, selanjutnya tadi bentuknya. Nah, sekarang kita konsentrasi ke tiap pin. Karena pin ini yang nanti mempengaruhi dari cara kerja semua komponennya. Semuanya gitu. Jadi sekarang kita konsentrasi di sini. Konsentrasi di setiap pinnya.
Yang ini gambarnya ini adalah gambar bentuk dip ya. Berarti bentuk yang ini. Bentuk yang dip. Bukan yang ini. Nanti kita malah bingung kalau ini. Pokoknya yang dip. Nah, setiap kaki karena dia hubungannya dengan 8 bit. 8 bit ini 8 bit. Pokoknya semuanya itu 88. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu 8. Nah, 0, 1, 2, 3 ini juga 8. Ini 8, ini 8, ini juga 8. Itu berarti ini fungsi yang P0, P1, P2, P3 ini untuk komunikasi atau yang berhubungan atau yang namanya antarmuka yang berhubungan dengan dunia luar. Misal komputer dengan kabel ini USB. Berarti kan ini potnya, kabelnya, jalurnya. Berarti kaki nomor ini untuk stylus pen. Terus kaki yang ini untuk display. Nah, terus kaki yang mana itu untuk apa? Nah, itu. Pokoknya untuk komunikasi ini di bagian yang ini. Namanya P, pot atau pin. Tuh. Setiap pin nanti fungsinya beda-beda. Setiap pin fungsinya beda-beda. Sebenarnya ini secara umum bisa digunakan umum untuk masukan atau untuk umum atau untuk masukan atau keluaran itu sama. Cuma di kita rancangan kita itu nanti ada yang spesifik untuk ini untuk outputnya display, ini untuk relay, ini untuk push button dan seterusnya. Jadi ini sifatnya itu sama semua, bisa sebagai I/O atau input output, bisa sebagai masukan atau keluaran. Bentuknya seperti ini, jadi total kalau untuk komunikasi itu adalah 32 port. Karena 8 kali 4 itu 32 ya, berarti total 32 pin. 32 pin. Jadi misal pengen di yang satu untuk gabungkan nanti sama pengen membuat misal merancang membuat ini dihubungan ke relay lampu semua juga bisa, lampu sebanyak 32 lampu itu bisa. Atau sebagai pencetan tombol yang jumlahnya itu sampai 32 itu bisa langsung dihubungkan. Yang jelas lihat dari konfigurasi setiap pinnya. Nah, sekarang saya pengen langsung sifatnya, walaupun dia semuanya ini pot 0, pot 1, pot 2, pot 3 itu sama saja bisa untuk input atau output. Maksudnya input itu seperti kalau untuk hubungan ke push button. Berarti nih kalau push button kan dia itu kalau pencet-pencet kan untuk masukan dari mikrokontrolnya. Kalau output itu seperti semama gerakan relay atau ke display, itu namanya output. Dia itu mikrokontrol mengeluarkan data. Kalau sebagai masukan berarti seperti push button, terus seperti RTC, EEPROM, nah itu ya. Oke, ini konfigurasinya setiap pinnya. Nah, sekarang saya pengen lebih detail karena kita hubungannya dengan seperti perbaikan dengan hardware. Makanya saya lebih menekankan di karakteristik dari setiap kaki. Kayak kemarin kita bahas ke EEPROM. Setiap kaki kita bahas fungsinya buat apa. Kalau ini konfigurasinya nggak usah, ini mungkin nanti membingungkan. Nah, ini. Oke. Saya langsung nuju ke karena ini gambar sendiri ya. Jadi saya mau gambar sendiri. Jadi konfigurasinya lihat seperti ini aja. Jadi yang pertama adalah kita perhatikan bahwa mikrokontrol harus bekerja itu kalau ada listriknya. Oke, yang pasti dia itu ada listriknya. Listriknya kayak yang tadi berarti dia itu listriknya harus dihubungkan mulai dari 4 volt sampai 5,5 volt. Ya. Berarti plus harus dihubungkan ke tegangan atau sumber listrik 4,4 sampai 5,5 volt. Dan kayak kemarin kalau plus berarti kalau listrik itu harus ada minnya. Berarti minnya itu harus ini dihubungkan dengan ground. Itu pertama kali yang harus kita lihat. Jadi misal sebuah sistem itu mati, pertama kali yang kita harus cek adalah tegangan di kaki 40 sama groundnya ini. Kita cek di multi bagian ini dengan bagian ini. Itu ada enggak tegangannya? 4 sampai 5,5 volt.
Kalau tidak ada, ya otomatis ini tidak bisa berfungsi. Jadi kalau mikrokontrol itu mati, semuanya itu akan mati semua atau tidak berjalan. Jadi intinya adalah pertama sebenarnya harusnya power supply. Berarti power supply itu kan listrik. Kalau power supply oke, berarti tinggal mendeteksi dari mikrokontrolnya. Kalau mikrokontrol seperti tadi, kita harus cek dulu bagian VCC dan groundnya. Itu ada tegangan nggak? Berarti kalau multi posisi tegangan DC dimasukkan ke VCC 40 dan ground ini. Oke ya. Setelah itu yang harus dicek adalah setelah ini sudah ada, oh tegangannya sudah ada, di multi sudah ada. Kita yang harus dicek satu lagi adalah bagian mana dulu ya? Reset aja bagian ini kaki 9 ini yang harus diperhatikan. Reset kalau saya gambarkan pokoknya kaki 9 ya. Nah, ini mikrokontrol, aduh menceng lah. Ini yang tadi ini plus 5 volt dan ini ground kaki 20-nya, ini kaki 40-nya. Yang ini adalah reset RST kaki nomor 9. Reset ini buat apa? Ada yang tahu reset itu buat apa? Fungsinya buat apa? Tahu ora? Si wong kuwi. Nanti Raji orang ngerti. Jadi kenapa yang setelah kita tegangan itu, setelah dicek itu kita ngecek resetnya. Nah ini reset itu fungsinya adalah biasanya reset kalau di komputer kan reset berarti kembali ke awal gitu ya, kembali ke awal itu secara umum. Sebenarnya reset itu fungsinya adalah untuk mengembalikan pointer itu posisi di atas. Maksudnya ini kan kemarin kita sudah tahu memori ini kan seperti ini ya, seperti laci gini, posisi laci. Nah program sebenarnya dia itu posisinya dia itu bahasa pemrograman dia disimpan di sini, di sini, di sini. Yang pertama kali mungkin pertama adalah ini kan instruksi, yang namanya program itu perintah. Yang pertama dia memerintahkan misal saklar on, misal di saklaran on. Kedua berarti lampu hidup. Ketiga setelah mungkin lampu buzzer bunyi gitu. Nah ini perintah-perintah, urut-urutan perintah. Berarti saklar tak on kan, misal saya saklar tak on kan, berarti setelah itu hidup. Nah, terus selanjutnya seterusnya dan itu langkah-langkah per langkahnya. Jadi urutannya 1, 2, 3. Biasanya diurutkan dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini perintah-perintah semua. Jadi kalau dalam program pertama itu kayak gini, saklar on. Terus setelah itu kan lampu hidup. Nah, setelah itu baru perintahnya apalagi mematikan atau apa dan seterusnya. Itu program. Jadi dia urutan mulai dari 0, 1, 2, 3, dia itu mulai dari 0, 1, 2, 3 itu ke bawah. Berurutan, tidak melompat-lompat. Nah, yang menunjuk ini seperti orang itu ada laci, itu seperti tangan. Lacinya itu kita melihat seperti ini laci. Posisinya tangan saya itu di laci nomor berapa? Mungkin posisi tangan saya itu sekarang itu posisinya di tangan nomor ini aja misal. Nomor 2. Nomor 2, posisinya tangan saya di nomor 2, sedang megang nomor 2. Setelah listrik mati, dia posisinya tangan saya posisi 2. Seandainya kan dihidupkan, listrik hidup, otomatis kalau tidak ada reset, posisi tangan itu nomor 2 ya tetap nomor 2 saya. Setelah itu berarti setelah hidupkan tidak mensaklarkan on tapi langsung membunyikan buzzer. Gitu. Harus makanya kalau ini satu kali berarti dia itu mau langsung ke sini. Harusnya kan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini malah ke 2, 3, 4, 5. Nah, pertama kali hidup malah baru ke buzzer pertama kali. Makanya itu akan menjadikan
jadwal sistemnya itu acak ya fungsinya. Makanya harus tangan ini harus diposisikan ke dalam urutan nomor 0 ini. Pertama kali tangan harus posisi 0. Karena posisi saya berarti niat dulu, niat terus mau menghidupkan saklar, setelah itu lampu hidup dan seterusnya berurutan. Gitu ya. Makanya kalau kita colok listrik kok tampilannya itu acak, tidak seperti tidak berbunyi atau dia itu melompat-lompat, itu bisa diindikasikan bahwa resetnya itu tidak berjalan. Itu ya. Paham sampai sini? Itu. Jadi pokoknya itu ada urutannya. Program itu ada urutan. Saya niat tak kembali lagi. Pertama kali urutannya adalah saya niat untuk menghidupkan ini. Berarti pertama kali adalah saya niat. Itu satu. Kedua, niat menghidupkan lampu. Berarti saklar ini saya hidupkan. Ketiga, berarti lampu hidup. Berarti tiga. Nah, seandainya posisi ini adalah pertama niat, terus saklar, terus lampu hidup. Seandainya saya pointernya itu tidak pasti, resetnya tidak memaksa untuk ke awal, berarti pertama kali itu langsung ujuk-ujuk lampu hidup. Itu masalahnya. Makanya nampilannya nanti akan jadi acak. Akan acak. Jadi kita colokan listrik, langsung acak. Nah, untuk memastikan bahwa itu urutannya pertama itu mulai dari saya niat, menghidupkan saklar, terus lampu hidup. Nah, itu makanya ini pointer tangan itu harus di posisi atau pointer atau tangan saya itu harus di posisi menunjuk di 0. Makanya istilah reset itu mengembalikan kembali ke 0. Kembali ke 0. Nah, istilah ke 0 itu maksudnya seperti tadi, pointer posisi di 0. Itu ya. Jadi kalau reset ini dia syaratnya akan terjadi reset seperti kita itu mencet CPU. Pencet kan berarti kita pencet klik tek gitu. Berarti posisi dia itu ditekan itu sebenarnya dia memerlukan tekanan itu ditekan satu kali itu selama 2 mikrosecond. Kecil banget, cepet banget sebenarnya reset, terjadi reset. Kalau tidak ada reset seperti tadi pointer itu posisi acak. Nah, dia itu harus di posisi kalau ini melihat gelombang ini kan kemarin 0 ini 1, ini 0. Berarti posisi standarnya, posisi normalnya dia itu adalah posisi 0. Ini sama dengan normal atau standar. 1 itu posisi di reset. Di reset. Maksudnya ini, makanya kalau kok acak sudah kita colokkan listrik, kok acak, kita lihat resetnya itu posisi 0 atau posisi 1. Seandainya 0, berarti posisinya dia itu posisinya berarti wajar. Tapi sebelumnya, seandainya reset kok masih acak, terus ini bisa kita posisikan ini konsletkan dengan yang reset, terjadi reset kan cuma 1. Dia posisikan konsletkan dengan plus 5 volt. 5 volt kan sama saja dengan logika 1. Konsletkan. Konsletkan misal dikonsletkan di jumper lah ya. Jumper ceklik. Nah, cekliknya itu cuma sebentar aja. Klik kayak itu toh. Klik berarti itu sudah lebih dari 2 mikrosecond. Klik berarti itu sudah reset. Setelah diklik itu normal enggak? Seandainya normal, oh berarti posisi resetnya itu yang rangkaian resetnya yang tidak beres. Itu ya. Jadi yang kita mengidentifikasinya di situ. Makanya kalau dengan seperti itu ada yang namanya reset manual dan reset otomatis. Reset manual dan otomatis. Kalau manual berarti dia itu menggunakan push button. Di sini ada push button. Alah tak hapus. Sedikit. Ora. Oke. Di sini ada push button. Nanti saya hapus dulu yang oke ya. Ini tak hapus. Gambar push button gue kayaknya. Berarti ini
bikin secara manual. Ini gambar push button, anggap saja ini push button. Push button seperti ini, dia dihubungkan ke astagfirullahaladzim, dihubungkan ke ini dihubungkan ke 1 plus gitu. Berarti kita pencet, tombol pencet, cedir setitik, itu sudah terjadi reset. Makanya kadang-kadang di sistem minimum itu ada reset manual dan reset otomatis. Kalau manual berarti dia pakai tombol. Kalau secara serampangan, misal kita ngetes, berarti kita bisa jumper dari ini ke plus. Gitu. Nah, ini secara manual dengan tombol. Nah, ini bisa dengan menggunakan reset otomatis. Ini kalau manual, masa setiap kita colokan ke listrik, ceder, baru kita pencet resetnya, terus baru dia itu berjalan. Itu kan nggak efektif. Makanya setiap colok dot, otomatis dia langsung berjalan. Tapi itu harus ada reset, makanya ada reset secara otomatis. Bagaimana cara membuat reset otomatis? Nah itu, cara membuat reset otomatis ini dengan cara bisa dengan menggunakan resistor, kapasitor, dengan rangkaian elektronik. Ini rangkaian elektronik. Cara membuat rangkaian elektronik itu manfaatkan model kapasitor. Kapasitor fungsinya untuk apa sih? Kurang ngerti. Apa? Berarti menyimpan dan mengeluarkan muatannya. Nanti caranya gini. Menyimpan dan mengeluarkan. Nah, dengan reset seperti ini. Ini ke plus 5 volt, ini ke ground. Nah, ini bentuk resetnya. Ini kapasitor, dia sifatnya adalah mengisi dan mengeluarkan muatan. Ini misal ini sebuah kapasitor saya analogikan dengan ember. Ini sebuah keran air. Bila dia diisi, kalau diisi, otomatis dia itu akan mengisi ya, mengisi terus, mengisi. Kalau sampai penuh, dia itu akan tumpah. Muatannya jadi air yang ada di bawahnya itu, yang ada di dalamnya ini akan tumpah ke sini. Dengan seperti ini, tumpahnya kapan? Berarti dia itu kalau airnya derasnya seberapa, berarti waktu untuk tumpahnya itu juga bisa ada waktunya, misal 1 menit, 1 detik, dan seterusnya. Ini beda-beda tumpahnya waktunya itu biasanya dengan nilai faradnya berapa. Jadi kalau posisi ini adalah dia mengisi, pertama kali mengisi, dan selang berapa detik dia itu menumpahkan muatannya. Setelah ini kosong, dia itu kembali lagi, ngisi lagi. Jadi posisinya itu mengisi seperti kemarin di satu daya itu seperti itu. Jadi posisi ini dia ini bagian tumpah ke sini dan ini penampungnya lagi. Nah, penampungnya lagi, nah di sini ada resistornya. Resistor untuk mengkondisikan, memastikan bahwa dia logikanya tetap nol. Makanya kalau seperti ini gambarannya, ini digambar secara elektronik, ini bisa ini kapasitor plus ini alko, berarti ini ada resistornya. Nah ini ke ground. Nah ini titik dari titik resetnya ke reset mikrokontrol. Ini plusnya, plus berarti sumber dari tegangannya. Di posisi ini dia itu pertama kali hidup dia mengisi terus mengeluarkan. Kalau saya gambarkan ke diagram, posisi dia itu 0. Hidup, listriknya hidup, ini kan sampai jalan. Dia ngisi, menumpahkan, tumpah. Setelah itu, selang berapa dia ngisi lagi kayak gini, kembali lagi. Makanya terjadi reset itu ini satu ini selama, misal kalau ini memakai 10 mikrofarad, anggap saja waktunya itu 2 mikrosecond. Dengan 10 mikrofarad. Kalau ini dipakai 100 mikrofarad, pasti ininya resetnya akan semakin lama. Biasanya malah colok agak nunggu sedikit lama baru dia itu run.
apalagi tambah lagi 1000 misal, maka resetnya akan semakin lama. Kalau diperkecil, misal ini dari 1 mikrofarad, mungkin terlalu cepat naiknya segini, langsung dia itu mungkin 1 mikrofarad mikrosecond, jadinya kurang. Makanya rata-rata itu menggunakan nilainya 10 mikrofarad di resetnya. Oke. Resistor ini fungsinya itu untuk memastikan bahwa posisi logikanya itu normalnya adalah 0. Karena dia itu, kalau tidak ada nanti kapasitor akan ngisi buang kayak gitu. Makanya di pull down dengan resistor. Gitu. Ini format reset ini dihubungkan dengan yang ini, ke tampilan reset. Pertanyaan? Paham? Iya, alasan riset seperti itu ya, reset. Walaupun di komputer sebenarnya seperti itu fungsinya. Oke ya, berarti kalau terjadi sistem jadwal sholat mati, pertama kali itu power supply-nya tegangannya ada enggak, terus di bagian tegangan di mikrokontrolnya itu ada enggak. Kalau sudah ada, kita menjurusnya ke resetnya. Reset posisinya gimana? Seperti itu, rangkaiannya mungkin ada yang konslet, mungkin ada yang lainnya. Nah, itu dicek. Kapasitornya bagaimana? Gitu. Lihat. Berarti harus dihubung-hubungkan. Misal ini biasanya tidak terhubung, apa sini enggak terhubung ke ground, dan seterusnya. Dicek bagian ini resetnya. Oke ya, paham? Ini fungsi reset. Selanjutnya, waktu anak STM sampai segini ora? Fungsi resetnya ora ya, maksudnya kan nggak ada alasan toh. Fungsinya maksudnya resetnya buat apa? Kan cuma ya rangkaian iki ya toh. Ya gitu sih, minimum 3 WK yang aneh. Siapa sih biasanya? Pak siapa sih? Alah gurune di. Udah ya. Nek dhisik masuk ngalami MCS 51 sih prakteknya. Suwi banget sih. Terus sing nguji siapa sing biyen kae? Sing teko. Iki ya Farid ya? Oh, Kapit. Padahal ora dong. Karo merem. Lah dadi ngerti kok kaya melu-melu kok. Ngesuk gantian. Ngesuk gantian iki wae kok Mas. Iki kepala sekolah. Sing penting berdasi, Ji. Nanti wae, Ji. Sing penting berdasi. Iki tenan makane kowe digatekna tenan lho, asem. Oke ya, itu reset. Terus yang ketiga yang harus diperhatikan lagi adalah bagian osilator, bagian kristal ini. Ini yang menentukan bisa berjalan atau tidaknya. Ini fungsinya ini sama saja dengan nanti jalur clock. Tahu clock? Ya, jam ya. Clock fungsinya buat apa? Ngerti ya, Mas? Clock. Clock ini sama saja dengan pendorong. Jadi kayak gini, analogikanya gini. Kalau kalian naik sepeda, naik sepeda lah, ini sepeda.
agar dia itu bisa bergerak dari titik sini ke sini, itu caranya gimana? Ya biasanya baca di goes kan. Nah, di goes ora ora didorong lah ya. Pokoknya di goes, anggap saja kita goes. Berarti kalau goes satu kali dia itu berjalan, dua kali berjalan terus. Kalau berhenti pancalan ya, berarti dia itu berhenti. Ya toh? Nah, fungsi clock itu sama saja dengan itu. Kalau goes posisinya kan berarti atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas kayak gini toh. Berarti ini pancal, mangisor, di atas, di bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Ini sama saja dengan clock 1010 1010 gitu. Posisi mikrokontrol itu adalah barang mati. Gimana cara dia itu menjalankan yang tadi, yang programnya seperti tadi memori ini kan, seperti ini memorinya, programnya yang 1, 2, 3, 4, 5 dia itu bisa menuju ke sini, ke sini, sini kalau tidak ada pendorongnya. Makanya ada pendorongnya ini. Jadi dia mengincar pointer ini sebuah lemari ya. Posisi saya pointer sini. Kalau dia itu clock 1, digenjot 1 kali, dia itu menuju ke bawah, bawah. Kalau ini berhenti, berarti posisi saya di sini. Makanya mikromotor tidak akan bisa bergerak. Fungsinya hampir seperti pengkayuh itu. Sekali goyang, golong, nah gitu. Nah, fungsinya clock itu namanya clock. Multivibrator atau clock. Semua digital itu harus ada clocknya. Kenapa? Untuk bisa mulai dia bergerak. Itu perbedaannya di situ. Harus ada clocknya. Makanya clock ini yang paling vital. Kalau kita menjurus ke bahasanya mikroprosesor atau komputer, kan sering ada kecepatannya berapa Hz. Mungkin dengan I3 kecepatannya 2,3 Hz gitu, 3 Hz gitu, atau yang lainnya. Nah, kalau yang seperti kemarin urusan dengan periode kan itu ini ada yang namanya periode kan berkali-kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali berurutan. Yang namanya ini kan nanti akan jadi periode. Periode ini akan jadi frekuensi. Frekuensi satuannya adalah Hz. Frekuensi satuannya Hz. Jadi anggap saja frekuensi itu seperti kemarin, frekuensi 1 Hz itu sama saja 1 Hz itu sama saja dengan 1 periodenya ini setengah detik jadinya 1 detik. Ini sama saja dengan 1 detik. 1 detik berarti ini. Ini 1 Hz gitu. 1 Hz. Kalau 2 Hz berarti setengahnya. Semakin cepat berarti semakin frekuensinya semakin Hz-nya itu semakin tinggi. Jadi bayangkan kalau 1 Hz ini seperti ini, yang masuk ke 2 GHz itu seperti apa? Cepatnya. Berarti kan cepat banget. Jelas manusia itu nggak bisa menangkapnya. Padahal manusia itu hanya bisa mendengarkan itu hanya sekitar 20 kHz sampai 20 Hz. Wajar. Berarti 20 Hz itu yang frekuensi rendah. Ini ngomong frekuensi kok itu ya. Clock itu seperti itu tadi, berarti clock itu adalah sebagai pendorong. Cedet bunyinya kayak gitu. Kalau dibunyikan sebenarnya gitu. Makanya ini kalau di mainboard itu ada clocknya berapa, nah itu fungsinya itu. Nah, di kaki inilah kristal 21 ini yang untuk membuat sebuah clock atau multivibrator. Multivibrator itu menimbulkan sebuah clock. Anggap saja langsung clock aja lah istilahnya. Clock. Jadi kalau saya gambarkan, clock itu sebenarnya clock itu bisa dibikin dengan yang namanya lampu flip-flop. Clock yang sederhana itu lampu flip-flop. Gambarkan.
lampu flip flop. Kalau bikin lampu flip flop kan cuma persilangan. Ini LED, ini LED juga, ini dihubungkan ke sini, ini dihubungkan ke sini. Nah, ini akan jadi ini outputnya. Nah, itu. Ini flip flop berarti mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Ini juga ya, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Pokoknya itu cuma LED. Makanya kalau dulu kita kalau praktek mungkin SMP SMA cuma bikin lampu flip flop gitu. Nah, itu sebenarnya dasar dari clock untuk rangkaian digital. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Nanti posisinya gini gini gini. Nah, untuk membuat itu bisa dengan transistor, bisa dengan kapasitor dan rangkaian elektronik lainnya. Cuma rangkaian yang bisa direkomendasikan itu dengan menggunakan kristal. Kristal. Sebenarnya rangkaiannya ini seperti clock itu. Nah, ini nanti dihubungkan ke dalam yang satunya, kristalnya nanti dihubungkan ke kaki yang ini. Kaki 18 dan 19. 18 dan 19. Nah, ini bagian urusan dengan clock. Pokoknya ini bagian dengan clock. Tuh. Kalau kita berhubungan dengan frekuensi, pasti itu biasanya ada yang namanya noise atau draw atau yang lainnya. Makanya biasanya ada filternya dengan menggunakan kapasitor. Nah, ini akan ke ground. Gitu. Jadi ini kristalnya biasanya itu kalau lebih detailnya itu frekuensinya berapa, tapi di sini yang sering kita pakai itu adalah 12 MHz. Berarti kecepatan clocknya adalah 12 MHz. Dan redam ini adalah kapasitor ini adalah untuk meredam. Biasanya menggunakan 33 PF atau ini juga 33 PF. Itu fungsinya untuk meredam, jadi biar dia itu halus gitu loh. Hanya fungsinya clock ini. Hanya kalau sudah kita cek tegangan, cek reset, dan kita lihat di bagian clock ini. Bagian clock. Clock ini kalau melihat gambar ini dia itu masuk ke dalam kaki 18 dan 19. Oke, bingung? Enggak ya? Oke. Nah, masih satu kali lagi yang harus dicek sebelum ngecek yang lainnya input output. Ini kita belum ngecek antar muka ya, belum ngecek port 0, port 2, port 1, port 3 ya. Masih posisi harus yang ada. Berarti harus ada, maksudnya tegangannya ada, rangkaiannya ada, kristalnya ada. Itu baru dicek bahwa itu syarat untuk mikrokontrol harus bisa bekerja. Tanpa itu salah satu itu tidak bisa bekerja. Reset seperti tadi akan berakibat acak. Clock kalau tidak ada atau dia itu rusak, berarti posisi dia itu macet karena tidak bisa melangkah atau maju jalan. Satu lagi yang harus diperhatikan yaitu di kaki 31 ini. Ini fungsinya adalah untuk mendeteksi atau membaca program yang ada di dalamnya atau program yang ada di luar. Tuh, biar tahu aja langsung. Jadi kalau saya punya hard disk di ini ya, misalnya saya punya kayak komputer lah. Komputer ini PC kan biasanya harddisknya satu ya, harddisknya satu. Andai kan kok kurang, berarti saya biasanya tak tambahin harddisk yang 2 atau harddisk ketiga. Begitu juga di mikrokontrol, karena mikrokontrol memorinya kan di dalamnya mikrokontrol. Itu semua dia sudah ada 8 KB. Kok masih kurang, maka dia itu ada memori untuk eksternalnya. Misal masih kurang berapa, misal kurang 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dengan seperti ini, pertama kali mikrokontrol seperti reset tadi akan membaca program yang ada di dalamnya atau program yang ada di luar. Misalkan ini program yang ada di luar,
saya ngisi programnya, misal dari ngisi programnya itu yang di luar sini, otomatis yang harus yang dibaca itu posisinya bukan yang ada di dalam tapi di luar gitu. Nah, karena programnya ada di luar, nggak mungkin bisa berjalan kalau semua nanti programnya yang diisi di luar kok malah dia itu membacanya di dalam. Atau sebaliknya programnya itu di dalam, tapi kok harus membaca malah membacanya di luar, makanya itu nggak bisa jalan. Itu ya. Nah, ini yang menentukan adalah kaki 31 ini. Bila 31 ini dihubungkan ke satu, itu sama saja dia membaca memori internal. Kalau 0, dia membaca memori eksternal. Eksternal. Nah, kita tidak menggunakan memori eksternal, makanya programnya dari itu kalau ngisi dia itu cuma ada di mikrokontrol, berarti itu memori programnya itu dimasukkan ke dalam cuma yang ada di dalamnya. Jadi di kaki ini dia itu dihubungkan ke plus atau ke satu, logika satu. Seandainya kan ini posisi ini dihubungkan ke 0, berarti otomatis nanti sistem tidak akan berjalan. Oke, sampai sini ini semuanya harus seperti tadi, harus terkondisikan seperti tadi. Bingung apa sih? Pertanyaan di sini mau di kuesnya dicatat-catat sih. Ada pertanyaan sampai sini? Sing SMK wis tekan kene urung? Ora ya? Apa di kelas piro? Beda ya? Wis apa anu Arduino kan? Arduino. Ya mungkin Arduino. Nah, kowe aja mikrokontrol iki ya. Iya. Berarti biasanya sing uji apa? Uji dari luar itu dari sini. Nek biasanya sih aku anu dikone aku tapi aku ora tau mangkat. Biasanya tak ajak dia makane sesuk tahun iki ki. Sing penting sepatu, Bang.
penting gue jos tenan. Tenan sih amplopnya kandel. Asli. Aku berapa kali itu dari 2010-an sampai sekarang. Aji lah sih soalnya. Wangun. Argumennya jos. Oke ya. Ini sebenarnya masih banyak. Pokoknya tadi ini berhubungan dengan kaki-kaki yang harus ada. Ini yang tadi sistem minimum, jadi yang namanya sistem minimum yang harus ada terkonfigurasi ini seperti ini. Gambarnya harus ini. Di sini ada reset, ada VCC-nya, berarti VCC dia itu terhubung ke plus, dia itu terhubung ke plus ini. EA itu yang tadi berarti mau membaca memori yang ada di dalam atau di luar. Karena kita hanya di dalam, berarti ini menggunakan yang ini dihubungkan ke plus. Berarti ini kan dikonsletkan ke plus. Itu ya. Oke, terus bagian reset. Ini ada kapasitornya dan ini ada resistornya. Itu untuk reset secara otomatis. Kalau ini secara manual. Jadi ini bisa tidak ada, bisa. Kalau pengen manual, berarti ini juga bisa dibuang. Ini dibuang. Tapi kalau enggak, berarti ini posisinya yang pastinya ini. Terus selanjutnya adalah bagian clock. Ini bagian clock. Berarti bagian clock di kaki 18 dan 19. Ini adalah kristalnya. Kecepatannya itu kristalnya yang 12 MHz. Ada juga yang 11, berapa. Kecepatan ini sebenarnya bebas. Kalau mikrokontroler ini bebas mulai dari 1 Hz atau berapa itu sampai 24 MHz. Bukan artinya semakin cepat itu semakin baik ya. Sebenarnya kecepatan ini akan mempengaruhi dari pemrogramannya. Kalau saya pengen membuat delay itu 1 detik, kalau menggunakan yang 12 atau 11 MHz itu mudah ngitungnya, rumusnya mudah. Tapi kalau menggunakan misal, wah pengen yang lebih cepat ben sangar ngono loh, 20 MHz ngono loh. Itu oleh mikirnya, oleh rumusnya menghitung itu loh yang kayak entut. Jadi terlalu jelimet. Bayangkan jenengan itu 1 mikrosecond itu kayak gini angkanya. Berarti ini sama saja dengan 0,00000 berapa ya? 1 detik. Menghitung sama ini mumet toh. Nah, daripada terlalu jelimet setengah-setengah, makanya biasanya menggunakan 12 MHz atau 11 MHz. Oke ya. Itu, nah ini fungsinya adalah untuk meredam, biar filter kayak kalau senang-senang bikin radio mesti ini untuk meredam. Ini fungsinya. Reset, mereset, ini fungsi reset, yang tadi osilator atau clock. Jadi sistem minimum, kalau sistem minimum ini seperti ini, harus ada. Ini belum masuk ke ini ya, yang mau digunakan. Itu layu dulu. Tadi mana? Tadi ini sistem minimumnya. Terus yang ini osilator clock, ini perhitungannya nggak usah, nanti jimat malah mumet dewe frekuensi. Nah ini dalam bentuknya, ini sistem minimum, bentuknya beda-beda ya. Yang penting jenengan melihat dari posisinya aja. Ini mikrokontrolnya, mikrokontrol. Ini VCC-nya, jangan melihat dari di tempatnya ya, melihatnya di angkanya ini. Berarti angka 21 pasti itu di bawahnya. Mulai dari menghitung 1, 2, 3, 10, 20, 20, 21, di sini mesti 40. Jangan melihat posisinya. Mungkin ini yang 21 berarti itu posisinya nanti di nyatanya itu ada di sini. Atau 21 ini posisinya ada di sini. Oke. Ini mikrokontrolnya, berarti mikrokontrolnya ini. Mikrokontrolnya kristal. Kristal ini sama saja dengan yang ini. Bentuknya kristal, kapasitor.
TF-nya ini adalah ini kapasitornya. Nah, ini bagian reset dan 5 ini adalah ada di sini. Jadi kalian bisa ngetesnya di kaki-kaki itu. Posisinya posisi benar atau tidak. Ya, kalau ngetes seperti itu, terus apa lagi? EA ini posisinya ini adalah di kaki 31, ini posisinya di sini. Berarti sama ya, berarti persis seperti ini sistem minimum yang harus ada. Yang lainnya ini tidak usah dipikirkan dulu, ini soalnya setiap orang itu beda-beda. Ini ada regulator, ada ini udah beda lagi. Jadi kalau di tempat kita pasti itu ada itunya, walaupun posisinya nanti kristalnya itu di sini atau dia itu di bawahnya atau di mana, itu pasti urutannya itu jalurnya. Itu tergantung yang desain di situnya. Oke. Terus ini posisi seandainya kebutuhan dari adaptornya. Kayak kemarin kita sudah power supply, bagian power supply ini seperti ini. Kemarin ini step up step down-nya, ini bagian rectifier-nya pertama kali kemarin, ini bagian filter, ini bagian regulatornya. Jadi karena dia itu mintanya 5 volt. Kalau ini digambarkan seperti ini seperti yang bagian ini. Bentuknya beda-beda dan mungkin posisinya itu beda-beda, tapi jalurnya kalau diurutkan itu sama. Itu terus apa lagi? Saya lanjutkan langsung ke sini saja lagi. Kita tadi itu bentuknya, tapi sebelum ke Oke. Ini permasalahan-permasalahan. Besok mungkin langsung menuju ke ini aja seperti apa. Jadi ini beberapa permasalahan yang sering dihadapi. Salah satunya adalah ini ya, sering terjadi. Salah satunya ini kegagalan satu daya. Tarik menarik antara arus dan beban listrik. ECC sanggup ora? ECC muat ora? Panas? Ya, mau lanjut atau besok? Wis ya. Sudah selesai sampai sini. Besok apa-apa. Besok saja dilanjut besok. Yang penting tadi sudah tahu mengenai mikrofonnya. Besok kita bahas mengenai yang ini aja. Tadi kita belum bahas mengenai setiap kakinya ya. Baru sampai sistem minimumnya. Setiap kaki itu nanti perlakuannya beda-beda. Walaupun itu sama saja dengan bisa sebagai input output, nanti perlakuan beda-beda. Oke. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.